Oke, psikologi pendidikan, definisi ruang lingkup, fungsi, dan implikasi. Saya masuk dulu ke definisi psikologi ya, secara harfiah atau secara kata. Itu berasal dari dua kata, psike dan logos. Memang pada dasarnya itu apabila diartikan secara harfiah adalah ilmu jiwa atau ilmu tentang kejiwaan, gitu ya. Nah, definisi ini itu merujuk kepada definisi filsafat Plato dan Aristoteles, yaitu para filsuf ini dulu mempelajari tentang ruh, dan mereka berpendapat bahwa hakikat manusia itu adalah ada pada jiwa pada saat itu. Jadi psikologi pada saat itu merupakan ilmu tentang jiwa begitu. Lalu karena psikologi ini menjadi ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan itu memiliki ciri bahwa ilmu pengetahuan itu sifatnya rasional dan empiris. Artinya, dalam ilmu pengetahuan itu harus rasional, masuk akal, dan harus empiris, dapat dibuktikan dengan panca indera. Terjadi polemik, bagaimana mempelajari jiwa, sedangkan jiwa itu kan abstrak. Bagaimana cara mengukur jiwa, bagaimana cara melihat jiwa. Karena ilmu pengetahuan itu hanya terbatas pada hal-hal yang tampak, observed atau visible, sehingga dapat diukur. Sehingga para ahli behaviorisme ini salah satu aliran dalam psikologi. Aliran dalam psikologi itu ada behaviorisme, kognitivisme, ada humanistik, ya. Nah, salah satu aliran dari behaviorisme, ahli dari behaviorisme yaitu William Wundt, James, dan Watson, selanjutnya mendefinisikan psikologi itu sebagai study of behavior atau ilmu tentang perilaku, seperti itu. Kenapa bisa jadi ilmu tentang perilaku? Penjelasannya adalah perilaku merupakan manifestasi daripada jiwa itu sendiri. Perilaku merupakan manifestasi dari ruh. Sehingga apabila psikologi didefinisikan sebagai ilmu tentang perilaku, maka perilaku itu sifatnya cocok untuk ilmu pengetahuan karena bisa dilihat, bisa diamati, terukur, dan terstruktur seperti itu. Sehingga contohnya cinta. Cinta itu kan abstrak. Perilaku tentang cinta itu dapat mengukur gejala-gejala tentang cinta. Atau misalnya galau. Nah, galau itu kan abstrak. Bagaimana cara mengukur galau? Bagaimana cara melihat seseorang yang galau? Maka itu tampak dari perilakunya. Itulah kenapa psikologi selanjutnya disebut study of behavior, ilmu tentang perilaku, karena perilaku itu mudah dilihat, mudah diukur, dan tampak seperti itu. Sebagaimana ciri ilmu pengetahuan. Lalu selanjutnya, psikologi itu berkembang karena banyak aliran dalam psikologi, maka ada beberapa definisi tergantung konteks. Psikologi itu digunakan untuk apa, dan dilihat dari perspektif yang mana. Gitu. Ada yang mengatakan bahwa psikologi adalah the science of mental life, atau ilmu pengetahuan tentang mental. Ilmu pengetahuan tentang mental. Lalu ada yang mengatakan bahwa the science of mind, ilmu pengetahuan tentang berpikir, pikiran, gitu ya. Jadi tidak hanya perilaku, juga pikiran, kognisi. Lalu ada yang mengatakan bahwa psikologi adalah ilmu tentang perilaku. Jadi aspek dalam psikologi itu tidak hanya perilaku, tetapi juga ada kognitif, ada afektif. Ya. Selanjutnya, psikologi didefinisikan oleh para ahli. Yang pertama, Gleitman ya, 86, itu mendefinisikan bahwa psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia. Maksudnya apa, mengapa, dan bagaimana. Artinya, mengapa manusia melakukan perilaku seperti itu? Bagaimana caranya? Kenapa timbul perilaku seperti itu yang dipelajari. Serta mempelajari bagaimana cara manusia berpikir dan berperasaan. Jadi tidak hanya cara manusia berperilaku. Bagaimana manusia bisa berpikir seperti itu? Bagaimana manusia bisa timbul perasaan seperti itu? Itu semua dipelajari dalam psikologi. Jadi psikologi mempelajari tentang perilaku, ya cara manusia berpikir dan berperasaan. Selanjutnya, ada
ada pendapat yang mengatakan bahwa psikologi adalah studi tentang hakikat manusia. Jadi psikologi itu mempelajari betul manusia itu dari sifat, sikap, perilaku, karakter, emosi, kognisi, semuanya yang ada pada manusia. Karena objek kajiannya manusia, maka segala sesuatu yang ada pada manusia, baik itu fisik dan psikis, itu menjadi kajian dari psikologi. Lalu ada yang mengatakan bahwa psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang mengadakan penyelidikan atas gejala-gejala dan kegiatan kejiwaan. Ya, kembali kepada definisi awal tadi. Namun, sekali lagi, sifat kejiwaan atau kata kejiwaan dalam psikologi itu manifestasinya dapat dilihat dalam bentuk perilaku. Jadi kalau ada pertanyaan, psikologi itu apa? Psikologi ya pada dasarnya secara harfiah ilmu tentang jiwa. Lalu bagaimana mempelajari jiwa? Cara mempelajari jiwa adalah dengan melihat gejala-gejala perilaku yang muncul. Makanya dalam psikologi penelitian-penelitian itu selalu melihat dari perilaku-perilaku yang muncul atas gambaran dari keadaan kejiwaan seseorang. Misalnya, contoh sederhana, orang stres, itu kejiwaannya stres kan. Bagaimana perilaku yang muncul? Ya kalian bisa amati sendiri. Perilaku yang muncul adalah begini, misalnya. Lalu ada definisi yang mengatakan bahwa penyelidikan psikologi itu merupakan penyelidikan terhadap perilaku yang bersifat jasmani dan rohani. Yang bersifat jasmani itu badan, psikomotorik, ya gerakan fisik. Lalu rohani itu kognitif, berpikir, afektif, perasaan. Secara umum disimpulkan bahwa psikologi merupakan sebuah cabang dari ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang jiwa, karakter, tingkah laku, perilaku, berpikir, afektif, perasaan. Secara umum disimpulkan bahwa psikologi merupakan sebuah cabang dari ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang jiwa, karakter, tingkah laku, perilaku, sikap manusia dalam segala aktivitasnya, baik itu manusia secara individu maupun secara kelompok.